Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas tentang BBM dan juga rokok. Tapi sebelum itu kami akan bahas terlebih dahulu mengenai tentang pajak korektif. Yang pertama yaitu pengertiannya. Pajak korektif atau Pigouvian tax adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif. Tujuan dari pajak korektif ini adalah membuat produsen atau konsumen memperhitungkan berapa banyak manfaat dan dampak dari jumlah barang yang diproduksi atau dikonsumsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah munculnya pajak korektif atau pajak Pigouvian. Penamaan pajak Pigouvian berasal dari nama belakang ekonom Inggris yaitu Arthur Cecil Pigou yang juga mengembangkan konsep eksternalitas ekonomi dan efek Pigou. Pada tahun 1920, ekonom Inggris Arthur C. Pigou menulis buku berjudul The Economics of Welfare. Di dalamnya, Pigou berpendapat bahwa ketika kepentingan industrialisasi menyimpang dari kepentingan masyarakat atau pribadi, pengusaha tidak memiliki kemauan untuk membayar biaya sosial marginal. Nah, biaya sosial marginal ini maksudnya yaitu kerugian secara sosial. Pigou memberikan banyak penjelasan tentang kerugian sosial yang tidak dikenakan biaya berupa pajak. Misalnya jika perusahaan membangun suatu pabrik di tengah-tengah lingkungan yang ramai, nah pabrik tersebut dapat menyebabkan kerugian yang tidak diharapkan seperti polusi, kebisingan, dan kemacetan. Nah, pajak korektif ini juga menimbulkan pro dan kontra. Dikutip dari artikel yang dibuat Amadeo tahun 2019, menurut pendapat yang pro terhadap pajak Pigouvian, pajak Pigouvian ini dapat mencegah perilaku yang menciptakan eksternalitas negatif. Contoh pajak bensin yang mengurangi kendaraan pribadi dan membantu mendanai pemeliharaan jalan. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi karena biaya penerimaan pajaknya dapat digunakan untuk menutupi biaya kerusakan eksternal yang ditimbulkan oleh industrialisasi. Untuk yang kontra, yaitu alasannya yang pertama yaitu idealnya pajak Pigouvian sama dengan biaya yang dihasilkan oleh eksternalitas negatif. Namun kenyataannya biaya eksternalitas ini sulit diukur secara pasti. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pajak Pigouvian. Nah, Menkyu itu menyebutkan bahwa intensif kepada pihak yang menimbulkan eksternalitas negatif itu dapat diminimalisir dengan sesuai dengan prinsip ekonomi yang keempat, yaitu people respond to intensive, yang mana intensif itu merupakan pajak. Nah, bagaimana caranya? Pajak itu akan menekan produksi perusahaan sehingga titik optimum kesejahteraan secara sosial dapat diwujudkan. Nah, di sini kita dapat melihat di kurvanya sebelumnya berada pada equilibrium aksen. Nah, di sini kita dapat melihat S aksennya, yang mana supply di sini dimaksudkan yaitu MPC dan demand-nya yaitu MSB, marginal social benefit. Nah, mereka akan berpotongan di titik equilibrium pertama yaitu dengan harga sekian, harga yang ini. Nah, ketika diberikan intensif maka harga akan naik dan kemudian supply yang mana di sini dimaksudkan MPC plus tax dan sama dengan MSC. Nah, dia akan bergeser ke kiri dan menimbulkan titik equilibrium baru dengan demand yang tetap pada garis demand sama dengan MSD. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa equilibrium dari titik E1 bergeser ke titik E2, yang mana pada awalnya jika mungkin dia dari hue aksen ke hue aksen 2. Nah, dapat dilihat bahwa di sini ada pengurangan kuantitas. Nah, kalaupun ini kita tarik garis ke bawah, itu kalau sebelumnya pada titik awal seharusnya berada pada harga yang lebih rendah. Namun karena ada teksnya, ada pajak di area ini, maka kita mendapatkan harga yang lebih tinggi dengan kuantitas yang lebih rendah. Diharapkan dapat menekan eksternalitas negatif. Indonesia dinilai bahwa kendaraan bermotor itu terlalu banyak sehingga pemerintah menerapkan pajak karbon atau carbon tax. Di sini carbon tax adalah pajak yang dikenakan terhadap pemakaian bahan bakar berdasarkan kadar karbonnya.
pemerintah melaksanakan pajak karbon ini karena kendaraan di Indonesia semakin banyak jumlahnya, sehingga pemerintah berusaha mengendalikan jumlah polusi udara yang beredar di tengah masyarakat. Nah, pajak karbon atau carbon tax ini termasuk dalam pajak Bigovia. Untuk itu pemerintah memiliki tujuan memperbaiki 3 internalitas negatif yang ditimbulkan dengan jumlah kendaraan tersebut, yaitu yang pertama, mengurangi kemacetan lalu lintas dengan ketika harga BBM naik itu pengguna kendaraan bermotor akan sedikit berkurang dan mengalihkan kehidupan sehari-harinya dengan menggunakan transportasi umum. Nah, dengan begitu kendaraan yang di jalan lalu lintas itu sedikit sehingga minim terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, kecelakaan dengan kendaraan yang banyak, mereka akan terjadi kecelakaan tersebut sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu mengurangi polusi udara. Ketika harga bensin naik, jumlah pengendara motor baik mobil dan sebagainya itu akan berkurang, sehingga polusi yang ada di masyarakat akan berkurang dan menekan jumlah kadar yang ada di masyarakat. Di sisi lain, penerapan pajak ini dapat menimbulkan kenaikan harga lebih tinggi karena bertambahnya biaya produksi tersebut. Nah, daya beli masyarakat terhadap BBM pun melemah karena harga tinggi tersebut. Nah, secara tidak langsung ini akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat. Nah, pengendara mengurangi pengeluarannya terhadap bensin sehingga pemasukan negara ini akan bertambah dengan pemungutan pajak tersebut. Terus akan menghemat energi BBM yang ada di Indonesia ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas pajak korektif tapi terhadap produk rokok. Jadi menurut data pada BPS, persentase penduduk di Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas yang merokok itu ada sekitar 28,96% pada tahun 2021. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jumlah perokok aktif ini jumlah perokok pasif ini lebih besar daripada perokok aktif. Nah, sedangkan rokok itu sendiri akan menimbulkan eksternalitas negatif di mana seorang perokok aktif itu akan memberikan dampak kepada masyarakat yang sebagai perokok pasif, di mana dari asapnya, maka si perokok aktifnya itu harus membayarnya atau menebusnya dengan membayar pajak. Kenapa hal itu dilakukan? Karena ia harus membalas dari eksternalitas negatif yang mereka timbulkan itu tadi. Nah, untuk pajak rokok sendiri itu sebenarnya ada 4 macam, yaitu ada pajak cukai, kemudian ada pajak bea masuk, ada pajak PPN, dan yang terakhir ada pajak untuk rokok itu sendiri yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, untuk pajak cukai, jadi kenapa rokok ini dikenakan pajak cukai? Ini sudah diatur pada Undang-Undang tahun 2007 pasal 1 nomor 39. Jadi ada beberapa barang yang harus dikenakan bea cukai ini. Nah, rokok itu termasuk kepada barang yang harus dikenakan bea cukai ini. Dan untuk bea masuk ada pajak juga untuk rokok ini. Dan untuk PPN ini memang ada pajak pertambahan nilai untuk setiap barang-barang itu tadi. Dan untuk pajak rokok itu sendiri yang ditarik oleh pemerintah daerah. Nah, dari beberapa pajak yang dikenakan terhadap rokok itu ada pajak cukai dan juga pajak rokok yang dimana yaitu implementasinya itu sesuai dengan pajak korektif tadi. Kenapa seperti itu? Karena penarikan dari pajak cukai dan juga pajak rokok yang ditarik oleh daerah itu nanti akan digunakan untuk pendanaan dari biaya eksternalitas yang ditimbulkan itu tadi. Di mana dari cukai itu sendiri 50% digunakan untuk mendanai program yang diprioritaskan untuk mendukung jaminan kesehatan paling sedikit sebesar 50% dari alokasi DPH JHT yang diterima oleh daerah. Dan untuk pajak rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah, hasilnya itu nanti dialokasikan juga paling sedikit 50% untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan juga untuk penegakan hukum oleh aparat berwenang. Jadi rokok ini emang harus dikenakan pajak dan juga pajak korektif ini dikenakan untuk rokok yang nantinya dia itu akan membalas dari eksternalitas yang ditimbulkan kepada orang lain itu tadi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kurangnya atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.